Selamat datang di segmen bercerita, podcast Bincang Rasa. Segmen ini dibuat untuk siapa saja yang ingin berbagi cerita tentang kehidupan. Kali ini bukan aku yang akan bercerita, namun ada seseorang yang ingin bercerita tentang perjalanannya untuk melepaskan diri dari hubungan yang baginya sudah tidak sehat lagi. Tentang mulanya ia percaya bahwa keadaan dapat berubah menjadi bahagia, hingga akhirnya ia menyadari bahwa cintanya harus segera usai. Hai Nadia, Hai, gimana nih kabarnya Nad? alhamdulillah baik. Aku mencoba untuk berdamai dengan diriku sendiri. Tapi berbagi cerita di sini bukan berarti kita membuka masa lalu kembali ya Nad. Kadang kalau berbagi cerita itu artinya kita sudah baik-baik aja. Iya, betul banget tuh. Awalnya juga aku mikir begitu. Aku kira aku sudah baik-baik saja di sini kondisinya, tapi ternyata di akhir nanti semuanya itu belum usai. Gitu. Aku mulai, gimana tuh Nad ceritanya? Oke, jadi kita membahas mengenai toxic relationship ya di sini. Awal mulanya itu di kelas 1 SMA. Nah, jadi aku punya teman, dia itu bucin banget nih sama pasangannya gitu. Dia menjalin hubungan udah 3 sampai 4 tahun lah. Tapi mereka sayangnya itu beda sekolah pas SMA gitu. Nah, beda sekolah. Jadi yang satu sekolah sama aku itu si cowoknya ini. Satu kelas malah gitu. Sekelas, Iya, kelas. Nah, lalu terdengarlah isu-isu gitu ya, isu-isu putus. Pagi itu tuh ribut banget nih teman sekelasku, apalagi yang tahu banget, yang dukung banget lah hubungan mereka gitu. Kayak si cowok ini habis upload nih sesuatu gitu. Kayaknya habis baca buku Terelie, judulnya Di Ujung Tanduk, lalu dipasang tuh covernya gitu, diupload yang covernya itu. Terus tuh temenku pada minta klarifikasi dong, beneran nih menduga-duga putus gak nih, jadi masih jadi isu tuh pada hari itu. Lalu si cowok ini buka suara lah bahwasannya iya emang putus. Kaget dong sekelas kayak oh putus, dia enggak kan. Terus tuh beberapa hari kemudian temenku ini datang, dia bilang kayak gini, Nat kasihan tuh dia habis putus gitu bilangnya. Kamu kan lagi sendiri juga, kenapa kamu nggak coba deketin sama dia, deketin gitu, kayak bisa lah kayaknya gitu. Tapi kayaknya dia susah move on sih, kok bisa kami kasih hadiah deh gitu. Ya aku mikir ini nih secara nggak langsung taruhan dong gitu. Jadi ya aku mikirnya kayak gimana ya, aku bilang kayak gitu, enggak lah awalnya gitu. Tapi lama kelamaan aku lebih kepada penasaran, bukan mau ngikut taruhannya, tapi penasaran kayak apa iya sesusah itu dia move on gitu. Ya awalnya penasaran gitu. Singkat cerita aku deket lah sama dia, kita belajar bareng, saling sharing lah ya tentang pelajaran, tentang pendidikan di mana yang kita lagi jalanin saat itu ya. Kemana-mana selalu bareng, antar jemput kayak gitu. Tapi di sini nggak ada status nih, dia nggak pernah, ya temen doang, dia nggak pernah ngasih status, tapi kami kayak deket lah banget pokoknya. Terus aku juga ngerasa dia ini nyaman lama kelamaannya, tapi ternyata itu cuma aku mensuges diriku sendiri, aku yang kejebak dengan rasa nyamanku sendiri. Pada saat itu ternyata dia itu belum putus dari si ceweknya, jadi hubungan tanpa status itu nggak ada artinya apa-apa banget gitu. Jadi dia sama sekali nggak nyaman sama aku. Saat itu aku bingung dong, kok bisa gitu. Iya kan? Nah, maksudnya dia deketin aku tuh apa? Maksudnya dia mau deket itu gimana gitu, kenapa bisa? Terus akhirnya aku tanya dia, aku minta penjelasan dari dia, dia bilang kamu sebenarnya jadiin aku tuh main-main doang kan. Ternyata yang kasih tahu dia itu malah temanku yang bilang kayak, Nat, kamu mau kan sama dia, nanti aku kasih hadiah itu loh yang di awal. Iya, jadi yang dia yang kasih tahu juga ke si cowok ini, jadi aku gitu yang salah. Jadi dia memang sengaja deketin aku, sengaja mau sama aku biar kayak bisa balas dendam, ibaratnya bisa nih ditinggal pas lagi sayang-sayangnya gitu. Dan dia oke, berhasil gitu. Akhirnya harus bisa move on nih, ternyata dia masih punya pacar gitu kan, kita nggak mungkin bisa sama dia gitu. Akhirnya ya udahlah, akan semesta mendukung gitu ya. Pada saat itu pandemi, jadi SMA libur, ya aku nggak ketemu sama dia gitu ya. Pandemi udah usai, kami bisa masuk sekolah gitu ya. Dan dia udah putus sama ceweknya, putus karena si ceweknya selingkuh. Kami awalnya nggak ada neguran sama sekali, kayak nggak teguran, tapi lama kelamaan dia negur aku sendiri.
dia bilang kayak say hi, dia kayak ya deket lagi, dan akhirnya Gak ada minta maaf. tidak minta maaf, dan dia sama aku dekat lagi, berusaha move on, itu runtuh seketika, rasa nyaman itu tumbuh lagi. Singkat cerita, ada satu project yang buat kami itu semakin deket banget. Setelah kejadian itu, kami ada satu project deket banget. Ya apalagi sekelas kan. Ya apalagi sekelas, satu project. Kami latihan nyanyi bareng, membangun chemistry bareng. Aku tuh gimana ya, menjalin hubungan tanpa status. Terus udah beriringan waktu, apalagi dari kelas 1 tadi, kelas 1 SMA aku nyaman sama dia, dan nyaman itu tumbuh lagi, dia berubah jadi sayang gitu. Ya aku sayang sama dia, jalannya waktu gitu kan. Aku senang deket sama dia. Aku harap dia bisa ngerti gitu. Tapi ada hal-hal aneh yang buat aku kayak ngerasa beneran gak sih dia serius suka sama aku gak sih gitu. Ada suatu kejadian rahasia banget nih, HP-nya deket sama aku tuh, jalan sama aku tuh HP-nya tuh gak pernah lepas dari genggamannya. Terus gak sengaja aku lewat di belakangnya. Aku lewat, aku lihat nih, dia chattingan sama siapa sih? Kok serius banget? Ternyata ada satu nama perempuan, nama satu cewek itu yang kayak namanya tuh sweet banget di situ. Chatnya tuh sweet gitu, chattingannya tuh sweet banget gitu. Nah, tapi aku bilang apa ya, karena kayak bukan sih, dari namanya tuh bukan gitu. Apa iya orang baru? Kayaknya sih iya, orang baru. Nah, jadi di situ aku kayak kaget gitu kan, kayak masa sih dia sama aku tapi juga sama orang lain gitu. Di situ aku sedihnya tuh kayak gimana ya? Pokoknya sedih banget lah. Ternyata dia nggak bisa ngebales itu semua. Rasa sayang, rasa perhatiannya dia gitu tuh beda sama yang aku kasih gitu loh. Ibaratnya aku tahu nih orang kayaknya nggak sebegitunya sama aku, nggak bisa ngebales gitu. Interest untuk bisa suka aja tuh kayaknya nggak mungkin deh, aku bilang kayak gitu. Aku di titik sampai saking sayangnya aku bilang, udah deh, tutup mata tutup telinga, kayak ya udahlah nggak apa-apa, yang penting dia nggak pergi lagi dari kehidupanku kayak dulu gitu. Sesedih itu gitu. Aku bodoh banget sih, yang harusnya jadi perempuan itu menjaga harga dirinya, tapi di sini aku tuh buang harga diriku gitu, buang jauh-jauh ego lah ibaratnya. Ego tuh dibuang, kayak aku ngemis perhatian, ngemis rasa sayangnya dia, ngemis kayak ayo dong kasih kepastian, kasih status, ayo dong gitu. Dengan aku ngelakuin segala hal, sampai akhirnya kayak nggak bisa nih, nggak bisa banget nih, kayak nggak ada kemajuan. Yang pertama, yang kedua itu sakit banget sih. Bertahanku itu sakit banget. Gimana ya, nggak ada status tapi dia ngelarang aku ini itu, dan aku nggak bisa jadi diriku sendiri. Aku berusaha pengen dia harus interest sama aku, dia harus interest sama aku, sehingga aku harus bisa nih, aku harus bisa jadi apa yang dia mau, aku harus bisa jadi diri orang itu, aku harus bisa jadi cewek itu gitu, biar dia tuh bisa sama aku, dia bisa gitu, bisa apa ya, ngebales perasaanku gitu lah ibaratnya. Jadi itu tuh sangat jahat banget sih hubungan itu, benar-benar gak sehat dan gak bisa pokoknya. Ya udah akhirnya aku memutuskan untuk melepaskan. Aku pikir udah usai, ternyata belum. Karena aku mencari dia di diri orang lain. Aku harus sampai nemuin banget nih, bukan dia orangnya, tapi harus dia.